118-140, kelas C12. Saya adalah mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah agama. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep Tuhan, konsep manusia, konsep dosa, dan konsep penebusan. Nah, yang pertama itu konsep Tuhan. Pernyataan Tuhan adalah tindakan Tuhan untuk menyatakan atau memperkenalkan dirinya kepada manusia. Pernyataan diri Tuhan ada dua. Yang pertama yaitu pernyataan umum, dan yang kedua pernyataan khusus. Nah, yang pertama itu pernyataan umum. Allah menyatakan dirinya kepada semua orang di setiap waktu dan di segala tempat melalui alam semesta, sejarah, kesadaran hati manusia atau hati nurani. Nah, yang kedua yaitu pernyataan khusus. Allah menyatakan dirinya secara khusus kepada orang-orang secara spesifik di suatu waktu melalui Yesus Kristus dan melalui Alkitab. Yang kedua yaitu konsep manusia. Pada konsep manusia, saya akan menjelaskan 5 hal. Yang pertama yaitu pandangan manusia menurut budaya Toraja. Yang kedua, pandangan manusia menurut agama Buddha. Yang ketiga, pandangan manusia menurut agama Hindu. Yang keempat, pandangan manusia menurut agama Islam. Dan yang kelima, pandangan manusia menurut Alkitab. Nah, yang pertama yaitu pandangan manusia menurut budaya Toraja. Toraja dikenal dengan daerah yang begitu kuat dalam persekutuan dan dalam memegang adat dan kebudayaan yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Sebelum orang Toraja mengenal dan memeluk agama Kristen, orang Toraja memiliki kepercayaan yang disebut dengan Aluk Todolo, yang artinya agama para leluhur. Menurut kepercayaan nenek moyang orang Toraja, Aluk Todolo dimulai dari langit atau alam semesta di kalangan dewa-dewa, lalu turun dalam kehidupan orang Toraja yang saat ini masih dianut sebagian besar masyarakat Toraja. Beberapa tradisi dan konsep dari kebudayaan dan pemahaman tentang Aluk Todolo seperti Lampu Solo, konsep tanah dalam masyarakat Toraja dan sebagainya. Nah, yang kedua itu pandangan manusia menurut agama Buddha. Manusia dalam pandangan Buddha disebut manusia yang secara harfiah, berarti mereka yang mempunyai suatu pikiran yang maju atau berkembang. Dengan ini, manusia menurut agama Buddha adalah makhluk yang berusaha melepaskan dirinya dari kebodohan, kegelapan batin, sehingga mencapai kebijaksanaan. Nah, yang ketiga yaitu manusia menurut agama Hindu. Menurut agama Hindu, manusia dikatakan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, bahkan tidak dapat dibedakan dari alam semesta. Dengan hal itu, manusia dikatakan sebagai ciptaan Tuhan yang mewakili Sang Penciptanya. Nah, yang keempat yaitu pandangan manusia menurut agama Islam. Menurut agama Islam, manusia adalah makhluk paling sempurna diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Pada saat manusia dilahirkan, ia membawa kemampuan-kemampuan yang disebut fitrah. Fitrah inilah yang disebut dengan potensi. Yang kelima yaitu manusia menurut Alkitab. Alkitab telah menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dan diciptakan untuk kemuliaannya. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 7. Jadi tujuan tertinggi manusia menurut Alkitab adalah memuliakan Tuhan. Jadi, menurut Alkitab, tubuh adalah manusia sebagai keseluruhan dari segi yang lahir, sedangkan jiwa adalah manusia sebagai keseluruhan dari segi batin. Keduanya tidak dapat dipertentangkan karena sama-sama penting. Tubuh dan jiwa mengungkapkan manusia seutuhnya. Demikian juga halnya dengan roh. Yang ketiga yaitu konsep dosa. Agama Kristen memiliki konsep tersendiri tentang dosa. Dosa yang secara umum adalah tindakan manusia melanggar perintah dan norma serta aturan Tuhan. Secara dogmatis merupakan kesalahan krusial, di mana manusia dianggap melanggar rencana Tuhan secara teologis. Dosa adalah tidak bersih, kegagalan memegang norma, namun semua itu berakar dari kelalaian lalu berkembang menjadi kesalahan melawan Tuhan, pemberontakan terhadap hukum Tuhan.
Akibat dari dosa munculnya rasa malu, rasa bersalah, dan rasa takut. Dosa dari sudut pandang teologi Kristen adalah pelanggaran cinta kasih terhadap Tuhan atau sesama yang dapat mengakibatkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Utamanya dosa disebabkan karena manusia mencintai dirinya sendiri atau hal-hal lain sedemikian rupa sehingga menjauhkan diri dari cinta terhadap Allah. Dosa juga dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baik itu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia. Dosa adalah ketidaktaatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran manusia menurut Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus diberitakan sebagai penebus atau juru selamat umat manusia dari segala dosa. Dosa menurut Rasul Paulus adalah keadaan perseteruan terhadap Allah karena tidak takluk kepada hukum Allah. Roma pasal 8 ayat 7 firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Dosa menurut Rasul Paulus adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu konsep penebusan. Dalam konsep penebusan ini ada 5 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu penebusan Kristus. Yang kedua, konsep Alkitab dalam karya penebusan Kristus. Yang ketiga, kasih dan keadilan. Yang keempat, implikasi penebusan Kristus dalam pendidikan Kristen. Dan yang kelima yaitu tujuan penebusan Kristus. Nah, yang pertama yaitu penebusan Kristus. Penebusan dipandang sebagai suatu posisi penting dalam keselamatan karena pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan merupakan bagian dari suatu sistem luar biasa yang manusia tidak berdaya untuk mengatasinya. Nah, yang kedua itu konsep Alkitab dalam karya penebusan Kristus. Konsep penebusan sangat penting dalam Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, yang puncaknya di dalam kematian Kristus di kayu salib. Nah, yang ketiga itu kasih dan keadilan. Penebusan Kristus merupakan tindakan kasih dan keadilan Allah yang sangat melimpah kepada manusia. Tidak ada kasih yang melampaui kasih Allah yang rela mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib menggantikan manusia yang berdosa. Karya penebusan Kristus dan kematiannya di kayu salib merupakan wujud nyata kasih Allah kepada manusia. Nah, yang keempat yaitu implikasi penebusan Kristus dalam pendidikan Kristen. Penebusan Kristus mencakup seluruh bagian hidup dan pengalaman orang percaya. Allah telah mendamaikan segala sesuatu di dalam darah salib Kristus. Nah, yang kelima yaitu tujuan penebusan Kristus. Penebusan melalui pengorbanan Kristus telah mencapai tujuannya, yaitu mendamaikan manusia dengan Allah. Pengorbanan Kristus di kayu salib untuk mendamaikan Allah dan manusia. Sekianlah penjelasan saya mengenai konsep Tuhan, konsep manusia, konsep dosa, dan konsep penebusan. Bila ada kata-kata saya yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.